Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin di channel Spiritualpreneur. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas lebih lanjut tentang apa yang selama ini sering saya sarankan kepada Anda berkaitan agar dagangan Anda laris. Dan ini terjadi pro kontra di dalamnya, karena saya menyarankan sesuatu yang mungkin tidak lazim selama ini bagi Anda di dalam dunia usaha, terutama berjualan, terutama untuk teknik marketing dan lain sebagainya, yaitu mendoakan kompetitor. Aneh ya, kita ingin supaya kompetitor kita, saingan kita laris manis. Bagaimana dengan diri kita? Tentu saja ya, kita akan membahas dari beberapa aspek. Terlebih dahulu kita bahas dari aspek dari apa yang selama ini kita lihat, atau aspek logis dari kenapa kita harus mendoakan kompetitor. Ya, saya bilang harus ya, karena ini sangat kita rekomendasikan, sangat kita sarankan. Dari apa yang terlihat di luar, kita bisa menganalisa. Coba, di sekitaran kita pasti banyak gerai minimarket yang saling berdekat-dekatan ya. Sudah sangat lazim ya, di Indonesia ini ada dua gerai minimarket terbesar yang biasanya saling berhadapan atau cuman berjarak radius cuman beberapa ratus meter atau puluh meter atau belas meter, dan terkadang dua-duanya laris manis. Seringkali dua-duanya bisa eksis. Seringkali kita sebagai seorang customer membandingkan antara satu dengan yang lainnya, dan kedua-duanya kadang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita memiliki preferensi, atau Anda pun mungkin pernah mendengar ya, bahwasanya ada seseorang yang melakukan penelitian ya, dia membuat vending machine untuk minuman. Jadi mesin otomatis ya, kita bisa memasukkan uang terus kemudian keluar minuman ya. Dia per hari ketika di satu tempat dia menempatkan satu mesin minuman tersebut, dia mendapatkan penjualan per hari rata-rata 100. Nah, suatu saat dia berkeinginan untuk menambahkan satu lagi di sebelahnya. Logikanya, dua mesin dengan penjualan per hari 100, maka ketika satu 100 ya, ketika dua masing-masing 50-50. Namun kenyataan yang ada, ternyata dua mesin ini masing-masing berhasil menjual rata-rata 100 penjualan per hari, artinya 200 atau naik 2 kali lipat. Bukan 100 dibagi 2 menjadi 50-50, tetapi 100 2 kali lipat menjadi 200. Seperti itu. Dan ketika kita misalnya mendoakan kompetitor ya, pesaing, misalnya kita lihat ya, di pasar gitu ya, ada satu blok di mana mengkhususkan satu jenis jualan tertentu, semuanya sama, dan alhamdulillah biasanya kalau kita lihat semuanya punya market masing-masing, semua punya pelanggan masing-masing. Bahkan kalau kita misalnya laris di satu tempat tersebut akan terkenal dengan jualan yang sama tersebut, setiap orang akan mencari atau langsung teringat ke tempat tersebut atau ke lokasi tersebut. Hal itu sangat mungkin terjadi. Banyak ya di daerah-daerah yang terkenal, misalnya menjual satu makanan tertentu ya. Kalau kita lihat, bagi Anda yang pernah ke Jogja misalnya, ada daerah namanya Wijilan. Di sana semuanya jualan gudeg, dan alhamdulillah semuanya laris. Seperti itu dari faktor apa yang bisa kita lihat di luaran ya, atau kita bisa menganalisa sendiri. Jadi mendoakan kompetitor supaya laris bukan terus kemudian akan menurunkan omset kita atau membuat pelanggan kita terus kemudian lari ke kompetitor kita, namun sebaliknya akan meningkatkan juga penjualan kita. Saya yakin hal tersebut akan terjadi ya. Jadi setiap toko, setiap jualan begitu ya, ketika kita menjual produk yang sama, dan ketika kita mendoakan kompetitor kita, kita juga bisa belajar dari mereka apa yang bisa kita tingkatkan supaya kita senantiasa
menjadi kompetitor yang baik, pesaing yang baik dari segi pelayanan, kualitas, harga, dan lain sebagainya, macam seperti itu. Dan juga kita tidak terlalu fokus supaya membuat mereka menjadi tidak laku, karena bisa jadi ketika mereka tidak laku, kita juga sama tidak laku. Kenapa kita tidak terus kemudian berpikir kita meningkatkan pelayanan kita tidak terfokus terhadap mereka, kita tidak terus kemudian bagaimana supaya mereka menjadi tidak laku dan pelanggan mereka balik ke kita. Tapi sudahlah, kita doakan mereka semoga laris manis, dan insya Allah hal yang sama akan terjadi terhadap diri kita. Nah, itu penjelasan saya yang pertama seputar kenapa kita harus mendoakan kompetitor kita. Sekian untuk video kali ini. Insya Allah saya akan melanjutkan pembahasan ini kembali berkaitan dengan kenapa kita harus sekali lagi mendoakan kompetitor kita. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Dan bagi Anda yang ingin meningkatkan omset penjualan Anda, dagangan Anda bisa berkonsultasi kepada kami. Silakan Anda menghubungi nomor WhatsApp kami. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.